Sampai dengan 18 ya. Pakaian yang dikenakan adalah batik karya asli masyarakat Pulau, asli suku Sasak ya, dengan motif-motif diantara motif-motif yang tidak ada di dunia, yaitu motif dengan gambar cabai, kemudian kangkung dan inilah batik Lombok asli buatan Lombok, dan ada motif Presia ya. Oke. Kadang-kadang sepi benang kata sedang hilang. Aduh dende mencembah si kembang sandal sak sengaku jari sahabat. Tajak orang yang mati kami rasa kejarian. Aduh dende mencembah si kembang sandal sak sengaku jari sahabat. Ya, warna hijau tadi adalah motif orang membuat tenun atau motif nyesek, dan kemudian di belakangnya adalah warna pink untuk bunga dan kupu-kupu ya, bunga dan kupu-kupu, dan ini adalah asli cantingan. Jadi buat dicanting seperti di Jawa, tetapi ini adalah karya dari masyarakat kita sendiri. Si kembang sandal sak sengaku jari sahabat. Dan panjang kain adalah 2 meter dengan lebar 115, dan ini adalah yang dipakai warna ini yang di tengah. Ini adalah batik paling laris dari Ayu. Iya, tidak ada, cuman ada Presian di Lombok, karena orang luar tidak bisa bikin Presian, cuman orang Lombok. Jadi Tovan ya, motif Presian. Kenapa? Oke, itu motif Presian dengan warna dan variasi. Dan kita memang tidak mengajarkan peragawati seksi-seksi pakai baju batik belah separuh sisanya ketinggalan di rumah ya, tetapi kita lihat betapa anggunnya batik Lombok ya. Kita harus bangga produk sendiri, produk apapun kita harus bangga, dan kita harus kebijakan. Warna kuning, lagunya pun kita lagu Sasak. Saya tidak akan mengambil lagu-lagu luar negeri karena kita batik Lombok, masuk lagunya lagu reggae. Mana tepuk tangan sekali lagi buat adik-adik peragawati kita. Dan terima kasih kepada Lombok Box yang selalu bekerja sama dengan Ayu Butik Batik. Dan adik-adik peragawati kita itu mereka masih duduk di bangku SMO. Yang belum punya cowok, yang belum punya cewek,
Nomor BBM kasih ke saya. Ya, kita berikan tepuk tangan. Motif merah. Inilah asli, hanya dililit untuk busana, dan seperti saya katakan tadi, panjang kain 2,5 meter dan lebar 1,15. Ini batik tulis asli buatan dari katun, harganya 350.000. Kalau Anda yang belajar berusaha mau beli satu, saya kasih harga 325, urusan sama di bawah sama saya setelah selesai acara. Ya. Ini dia batu Lombok, dan tentunya kita harus bangga bahwa di Lombok pun kita banyak sekali ya talent-talent, pengusaha-pengusaha, entrepreneur, apalagi nanti akan tampil pengusaha asal Lombok yang sangat sukses di luar. Sementara kita saksikan, dan juga nanti kita akan bagi-bagi door prize lagi. Tentunya kita masih ada beberapa pembicara-pembicara handal yang akan membagikan pengalaman kepada Anda semuanya. Sekali lagi, mana dong tepuk tangannya yang meriah buat Ayu Batik Lombok Ampenan. Kadang nongak kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempak si kembang sanda sak sengah jari sahabat taja on yang dek nemati kami rasa kejarian aro dende mun cempak si kembang sanda sak sengah jari sahabat. Kadang nolak kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempak si kembang sanda sak sengah jari sahabat taja on yang dek mati kami rasa kejarian aro dende mun cempak si kembang sanda sak sengah jari sahabat. Kemudian hadirin di atas bangku berdiri dengan warna ungu, ini adalah motif cempaka. Ya lalu KJR misalin gandeng gandeng melet lalu saling gandeng kandekan. Maka ini milih lampak kaji aku adi. Sering tidak dengan sendiri tahu lampak. Maka ini milih lampak kaji aku adi. Sering tidak dengan sendiri tahu lampak. Maka ini milih lampak kaji.
lihat motifnya kita tidak kalah ya, batik Lombok dengan batik-batik di Jawa. Dan yang lebih unik adalah batik Lombok itu dia punya motif itu keseharian dengan kehidupan kita. Ada cabai, ada sebio, ada daun kebele, kemudian ada kangkung, tinggal pelecing yang belum. Dan ini kenyataannya, seorang bilang, teman-teman bilang, kenapa nggak cobeknya digambar, kita bikin pelecing di batik itu, karena semua unsur ada. Dan kita ada motif tradisional yang dekat dengan kita, ada cidomo ya, kemudian juga kita ada nyale dan basi puluhan. Kalau batik Lombok yang kami buat itu kaya dengan kehidupan nuansa Lombok asli, wayang, kemudian tumbuh-tumbuhannya, dan ada mutiaranya, kemudian ada tekek. Saya punya motif sekarang lagi dipesan sama orang Papua, nama motifnya tekek begeliwes. Ya terserah saya. Tekek begeliwes, dia tekek dia banyak, gambar tekeknya banyak. Jadi seolah-olah dia jalan-jalan. Terus kemudian yang bikin motif kura-kura karena dia banyak, namanya tempenyol begelamang. Orang luar kota kan bingung, ini motif tempenyol begelamang. Dia mereka nggak tahu artinya apa. Ya sebahasa kura-kura yang banyak. Kita harus punya apa namanya ciri khas. Kalau kita lihat ya, dan ya, dipakai di waktu yang tepat, acara yang tepat, semuanya jadi tepat. Kita pakai batik sutra harga 3 juta, tapi kita nonton main bola, aneh rupanya ya. Tapi kalau kita pakai batik Lombok harga 350, kita pakai resepsi kelihatan anggun ya. Ini yang pakai muda, apalagi yang pakai tua, pasti yang tua makin tua. Coba kita lihat ya, kita menyadari bahwa kita usia tidak mempengaruhi orang berbusana, usia tidak menghalangi untuk kita tampil cantik, betul nggak Bu ya? Iya, dengan kita cantik suami kita makin cinta sama kita, betul nggak Bu? Nanti akan saya perkenalkan istri saya ke atas panggung. Setuju? Mau tahu istri saya seperti apa? Iya, penasaran? Nanti saya ajarkan bagaimana cowok yang belum menikah bagaimana mendapatkan wanita cantik. Mau? Mau? Batik Lombok. Iya. Jadi intinya sesuatu ya dipakai untuk keindahan itu hasilnya akan bagus ya. Anda bayangkan wanita muda cantik seperti ini pakai batik Lombok kelihatan cantiknya dibandingkan yang di mall duduk setewek roknya kelihatan jempolnya, beda kan? Tetapi keindahan terselubung adalah seperti ini. Makanya kenapa kita menciptakan dan kenapa kita selalu mengajak anak-anak muda untuk fashion, bukan yang profesional, untuk membelajar biar mereka juga mencintai seni Lombok. Dan kami bekerja sama dengan Lombok Pos membuat The Dari Ekspresi, kami sebagai sponsor, dan kita dengan gampang The Dari Ekspresi kita akan terjunkan untuk setiap kegiatan. Makanya bisnis itu perlu adalah timbal balik, kerjasama dengan teman, dengan kolega yang lain. Kita nggak punya apa-apa, tetapi di belakang kita raksasa, betul nggak? Itu. Oke, lihat baju biru, umurnya paling 15-16. Anda bisa bayangkan saya sudah tua, istri saya tua, anak-anak muda di rumah yang cantik, rumah-rumah jadi wangi. Ya, mereka datang belajar karena kebetulan istri saya model juga. Ini kenyataan. Di mana kita bergaul, di situ kita kena imbas. Kita bergaul dengan tukang tahu, otomatis kita bau tahu. Kita bergaul dengan tukang batik, otomatis kita bau batik. Ini kita bergaul dengan pengusaha, gaya kita seperti pengusaha. Benar. Kita bergaul dengan kiai, tidak-tidaknya 1-2 ayat kita hafal, kita keluarkan. Tapi kalau kita bergaul dengan preman, jalan pun seperti preman. Nggak usah ngomong, jalan aja udah kayak preman. Setuju nggak? Di mana kita bergaul, itu akan berimbas kayak kita. Saya bergaul dengan Topan Ramadi, gaya saya seperti pengusaha. Oke, masih dengan batik di bawah ibu sekalian.
Yang perlu adalah bagaimana kita mulai bisnis. Kapan? Apa yang akan kita bikin? Bikin sesuatu yang beda. Jangan jadi pengekor, nggak akan pernah sukses. Karena yang sukses adalah pionir. Jangan jadi pengekor. Orang bikin kerupuk, kita bikin kerupuk. Jangan. Orang bikin kerupuk, kita bikin tempat kerupuk. Kalau kita bikin kerupuk sama, di mana-mana ada Indomaret, ada Alfamaret. Itu mereka udah gila semua. Kompetitor. Baik, beberapa saat lagi dan saya akan tanyakan apakah masih sudah selesai apa belum. Dan hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan. Jadi jangan berpikiran, wah kalau saya pacaran dengan Pragawati jalannya seperti ini di rumah atau di kampung begini. Enggak, ini cuma di panggung aja. Jadi apa yang kita tidak bisa menebak, apa yang ragukan, apa yang katakan, kita bisa memisahkan antara profesi dengan kegiatan sehari-hari. Jangan sampai saya jadi MC di rumah, saya kuliahin Pak Camat, Pak Lurah, marah, tetapi kita biasa saja. Dan kita lihat bahwa adik-adik semuanya, terutama yang masih muda, ini adalah pembelajaran. Kenapa kami tampilkan PSN adalah adik-adik semua, bahwa ada hal-hal industri lain, ada hal-hal yang bisa kita kerjakan, ya. Dan banyak kan belum tahu batik Lombok. Nggak nyangka di Lombok ada batik Lombok 2 tahun yang lalu, batik Sasambu 2 tahun yang lalu. Inilah general dari penampilan dari Ayu Butik Batik Lombok Ampenan, dan terima kasih kepada Lombok Post sebagai media partner, dan juga terima kasih kepada kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan inilah istri saya yang saya cintai. Ayo, mana tepuk tangannya? Ya. Terima kasih Mami. Orang bilang kalau saya perkenalkan istri saya ke klien, dia selalu tanya sama istri saya, ibu nggak salah pilih suami. Tapi saya bilang sama klien, lu salah nanya. Kenapa nggak nanya ke gue? Dan bagaimana triknya kalau mendapatkan istri yang cantik? Caranya gampang. Jadi laki-laki berbuat yang baik, jadilah laki-laki yang hatinya cantik, pasti dapat yang cantik. Bui ombak putih menghiasi laut. Dan Bapak dan Ibu sekalian serta sahabat-sahabat semua, adik-adik semuanya, kita akan saksikan bersama-sama, kita akan dengarkan bersama-sama pengusaha sukses yang sangat luar biasa. Kita akan memasuki sesi yang bermutu. Tetapi sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada adik saya. Kita berikan tepuk tangan buat Taufan Ramadi, tepuk tangan ya. Jujur aja, dia yang memperkenalkan saya dengan pengusaha, satu pengusaha muda
50 orang terkaya di Indonesia, termasuk 50 orang terkaya di Indonesia, Sandiaga Uno. Tepuk tangan. Hanya melalui batik, walaupun belinya cuma satu. Dan saya harus jadi satu malam, saya nganterin ke Kute. Penjahit saya bilang, mati, jangan, bantu saya. Karena apa? Saya pengen ketemu Sandiaga. Bukan saya pengen ketemu sama orang kaya, saya pengen ketemu orang yang selama ini saya hanya baca di majalah, di koran atau di berita, tetapi adalah yang saya lihat ternyata ada di depan mata saya, dan impian saya terwujud berkat rekan saya, adik saya, Taufan Rahmadi. Tepuk tangan. Iya. Ya. Dan saya boleh bangga bahwa batik Lombok walaupun cuma satu model Presian, tetapi dibeli oleh bos grup Saratoga. Keren kan Sandiaga? Beli cuma 350, orang miliuner, tetapi ada sesuatu di balik itu. Kita nggak tahu Tuhan mau apa. Buktinya begitu saya ketemu, saya kenalan, wis seperti Vin Diesel katanya. Saya dibeli memang seperti Vin Diesel. Saya nggak mau, saya maunya seperti Arifin Panigoro.